Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori normatif media, bagaimana posisinya di Indonesia, serta peran media dalam demokrasi kita. Mari kita mulai. Teori normatif media menjelaskan bagaimana media seharusnya berperan dalam masyarakat. Ada beberapa model normatif, seperti teori otoritarian, libertarian, tanggung jawab sosial, dan media publik. Setiap teori ini menekankan fungsi dan tanggung jawab media yang berbeda dalam masyarakat. Lebih mendalam membahas 4 model normatif ini. Pertama, model otoritarian adalah di mana media dikendalikan oleh pemerintah dan digunakan sebagai alat propaganda untuk memajukan kepentingan negara. Kedua, model libertarian yang menekankan kebebasan pers dan kurangnya intervensi dari pemerintah. Dalam model ini, media bebas untuk menyuarakan apapun, tetapi tetap bertanggung jawab secara hukum. Ketiga, model tanggung jawab sosial yang sering diterapkan di negara-negara demokratis, menekankan pentingnya media dalam menyediakan informasi yang akurat dan edukatif bagi publik. Dan yang terakhir yaitu media publik, lebih mengutamakan kepentingan publik di mana media didanai dan dikendalikan oleh masyarakat, sehingga diharapkan benar-benar independen dari kepentingan politik maupun bisnis. Jika kita melihat Indonesia, peran media massa seharusnya mengacu pada tanggung jawab sosial. Media diharapkan menjadi kontrol sosial, menguasai pemerintah, menyuarakan kepentingan publik, dan berperan aktif dalam menjaga demokrasi. Namun, apakah itu yang terjadi di Indonesia saat ini? Secara teori, media massa di Indonesia berada di posisi yang cukup penting, terutama sebagai alat komunikasi politik. Namun, dengan semakin kuatnya pengaruh politik dan bisnis di industri media, ada banyak tantangan yang dihadapi. Media cenderung terpolarisasi dengan beberapa media besar yang dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin memiliki agenda khusus. Ini bisa mengurangi kebebasan dan objektivitas media dalam menyuarakan kebenaran. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak besar terhadap media massa di Indonesia. Dengan adanya internet dan media sosial, informasi dapat tersebar lebih cepat dan lebih luas. Di satu sisi, ini memberikan kesempatan bagi lebih banyak suara untuk terdengar, termasuk media-media kecil yang independen. Namun di sisi lain, ini juga membawa tantangan seperti penyebaran hoaks dan misinformasi yang lebih sulit dikendalikan. Peran media tradisional seperti televisi dan koran semakin menurun karena lebih banyak masyarakat yang beralih ke platform digital. Hal ini membuat media harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan, tetapi juga mempertahankan integritasnya dalam memberikan informasi yang benar. Apakah media Indonesia masih menjalankan perannya dalam demokrasi? Menurut saya, jawabannya bervariasi. Ada media yang masih menjalankan perannya sebagai watchdog. Contohnya media-media independen yang melakukan investigasi mendalam. Namun, sebagian besar media arus utama lebih fokus pada sensasi dan hiburan dibandingkan edukasi publik atau advokasi kebenaran. Di satu sisi media tetap memiliki kekuatan, tetapi perannya dalam mendorong demokrasi seringkali terganggu oleh kepentingan ekonomi dan politik. Contoh yang bisa kita lihat adalah pemilihan umum di Indonesia. Selama masa pemilu, beberapa media secara terang-terangan mendukung kandidat tertentu yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip independensi media. Namun di sisi lain, ada juga liputan-liputan kritis yang memberikan informasi mendalam tentang kebijakan dan kandidat. Ini membuktikan bahwa peran media di Indonesia dalam demokrasi masih campur aduk. Selain media arus utama, kita tidak boleh melupakan peran media independen di Indonesia. Media-media ini meskipun lebih kecil dalam skala, seringkali berfokus pada jurnalisme investigatif, mendalam dan berani. Mereka berjualan dalam mengungkap skandal-skandal besar yang kadang terlewatkan atau sengaja diabaikan oleh media besar. Contoh terbaru adalah investigasi terhadap masalah korupsi, isu HAM, dan lingkungan. Media independen ini seringkali tidak memiliki afiliasi dengan kepentingan politik atau bisnis, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih netral. Namun, mereka juga menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya dana dan ancaman dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan berita yang mereka berikan. Jadi, kesimpulannya, teori normatif media memberikan gambaran ideal tentang bagaimana media harus bekerja. Di Indonesia, media masih memainkan peran penting meskipun ada tantangan dalam mempertahankan independensi dan integritasnya.
Terima kasih sudah menonton video saya. Dadah.